wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak-bapak sekalian. Pagi ini kita kedatangan tamu atau Bapak Pembimbing K3, Bapak Indra Jaya. Nanti Bapak Indra Jaya ini akan sampaikan terkait dengan keselamatan di proyek Masjid Muwahhidin ini. Selanjutnya langsung saja kita sama-sama kita dengarkan apa yang menjadi arahan daripada Bapak Indra Jaya. Silakan. Baik, terima kasih kepada Pak Eko. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Pak Eko, Pak Muslim, dan Bapak yang ada di sini. Apa kabar Bapak? Selamat pagi. Baik. Hari ini Bapak dan Bapak semuanya, perkenalkan nama saya Indra Jaya. Saya backgroundnya yaitu teknik sipil. Kebetulan saya juga memiliki sertifikat K3. Artinya Bapak-bapak di sini pekerjaan kita kan udah sifatnya konstruksi, ya kan? Kalau sifatnya konstruksi, maka Bapak-bapak perlu diingat yang pertama ada keluarga yang menunggu kita, kan gitu. Siapa itu? Istri kita, anak kita, kalau ada ibu, orang tua kita, bapak kita dan sebagainya. Jadi tanamkan di pikiran kita bahwasannya sudah ada yang menunggu, ya kan? Bukan hanya hari Sabtunya, tapi kehadiran kita yang ditunggu, ya kan? Nah, jadi itu yang paling pertama Bapak. Dan yang kedua, begitu azan, kami sarankan untuk segera sholat, kan gitu. Jangan ditunda-tunda, karena di sini kita tidak ada melarang untuk terlambat gara-gara sholat, kan gak ada larangan. Nah, jadi kalau Bapak-bapak mana tahu ada pakai celana pendek, bawa sarung dari rumah, ya kan? Siapkan sarung dari rumah, nggak harus pakai sarung cap gajah dulu. Sarung biasa juga boleh, yang penting kita rapi dan sebagainya. Kemudian kalau mau mandi, ada spot mandi bisa untuk prepare, kemudian sediakan khusus baju untuk sholat. Kemudian Bapak, yang ketiga, apabila Bapak bekerja, perhatikan rambu-rambu, kan gitu. Rambu-rambu perhatikan, atau kira-kira yang berbahaya kita perhatikan. Apa kira-kira yang berbahaya? Misalnya ada potensi kejatuhan balok atau kayu. Janganlah kita bermain-main dengan teman kita dalam keadaan kita bercanda. Benar gak? Boleh kita bercanda, tapi apabila di lingkungan yang nyaman. Tapi kalau lingkungan yang tidak nyaman, saya sarankan jangan bercanda, kan gitu. Kenapa? Karena potensi berbahaya, kepala kita bisa kena dan sebagainya. Kemudian Bapak udah dibekali sepatu. Sepatu ini digunakan apabila Bapak bekerja, misalnya pekerjaan pengecoran, pekerjaan pembersihan dan sebagainya. Maka sepatu ini adalah salah satu usaha kita untuk mencegah terjadinya luka kepada anggota tubuh kita, kan gitu. Luka sedikit Pak, kita bisa demam. Kalau demam nggak bisa bekerja dan sebagainya. Bisa kita nanti berefek kepada titanus dan sebagainya. Jadi untuk menghindari hal-hal itu, maka dari pihak masjid, yayasan dan panitia menyediakan berupa sepatu sebagai alat untuk namanya APD, alat pelindung diri. Jadi namanya ada APD, ada APK. Ada alat pelindung diri, ada alat pelindung kerja. Kalau alat pelindung diri contohnya misalnya sepatu. Tujuannya apabila kita misalnya kena paku atau kena kawat-kawat atau kena serpihan-serpihan, maka sepatu dulu yang kena. Benar nggak Pak? Nah, jadi nggak langsung kena kulit kita. Kemudian yang kedua, APD berikutnya adalah helm, ya kan? Tujuannya apabila kejatuhan misalnya benda-benda yang sifatnya kena kepala langsung terluka, benjol dan sebagainya, maka helm itu juga sebagai pencegahan. Jadi Bapak-bapak, helm itu ada namanya seperti di bawahnya ini, ya kan? Nah, jadi dia seperti kayak ngeper. Tujuannya ada supaya pada saat tertimpa dia tereduksi, berkurang kontak langsung dengan otak kita, apa namanya, tengkorak apalagi. Kemudian ada APD berikutnya yaitu jaket, ya, jaket untuk safety. Tujuannya apabila kita bekerja, otomatis kan kita ada rabun dan sebagainya, kan gitu Bapak. Jadi kalau misalnya kita melihat teman kita ada tanda-tanda yang sifatnya cahaya-cahaya, maka mata kita akan menandai, gitulah kira-kira Pak. Dan berikutnya Bapak, apabila di ketinggian, perhatikan misalnya ketinggian, bahwa Bapak jangan sampai terpleset
bekerja dalam kondisi yang senyaman mungkin, kan gitu kan? Karena kan kita tidak bekerja dalam keadaan tekanan. Bapak-bapak dalam keadaan kena tekanan nggak ini? Tidak ada ya? Tidak. Nah, tidak. Jadi kita bekerja dengan penuh rasa semangat. Apalagi dalam waktu di hari-hari weekend, kan gitu ya. Itu yang harus kita tetap menjaga semangat kita dari mulai awal sampai akhir. Kemudian yang paling penting adalah bapak-bapak jangan lupa berdoa. Apakah di sini ada agama selain Islam? Ada? Saya mau tanya, ada? Nggak ada? Maka yang paling penting adalah kita berdoa. Karena gimana pun kita serahkan urusan kita sepenuhnya, hidup dan mati kita kepada Allah Azza wa Jalla. Allah sang pencipta alam semesta. Bener nggak? Demikian aja briefing dari saya. Semoga ini menjadi edukasi kepada kita semuanya, bahwasannya hal yang terpenting adalah pertama kita memperhatikan lingkungan di sekitar kita agar tidak terjadi kecelakaan kepada kita. Sekian dulu dari saya ucapkan permohonan maaf apabila ada kata-kata yang salah, dan saya ucapkan terima kasih, dan jangan lupa berdoa dan bersemangat kepada Bapak semuanya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak? Selamat pagi. Apa kabar Bapak? Selamat pagi. Oke. Jadi menambah ilmu pengetahuan bagi kita semua, khususnya pada bapak-bapak sekalian dan kami yang ada di sini. Pak Muslim, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kemudahan dan kelancaran kerja kita di sini maupun keluarga kita di rumah, marilah kita memanjatkan doa secara masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Oke. Selamat pagi. Apa kabar? Selamat pagi. Apa kabar? Selamat pagi. Ada masalah, ada pertanyaan? Ada, silakan Pak. Sarung tangan. Sarung tangan kurang ya. Iya betul. Tangan, siap. Apalagi Pak? Apalagi saya sarung Apalagi? tangan. Gorengan. Tidak ada sarung tangan atau ada gorengan? Iya. Tapi kalau mau makan gorengan kan buka dulu kan. Oke, lanjut. Oke. Diharapkan Masih lingkungan masjid. ya jangan lingkungan masjid ya Pak ya. Misalnya di apa ya Pak ya? Soalnya ada perhatian Pak. Yang depan-depan semua. Oke Pak. Karena peraturan daerah kita Kota Medan sudah keluar. Ayo, Pak. Perda nomor 3 tahun 2020. Balikan lagi. Utamakan sholat dan selamat. Jangan lupa berdoa sebelum mulai aktivitas. Oke, dan semangat selalu. Apa kabar? Semangat pagi.